Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapih. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan kalian ya. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan Kak Kiki dan Kak Mariati, juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kakak mau kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mengasihi kami karena Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada orang berdosa agar ia menderita, nista, dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami agar kami menjadi kuat dan dapat bertahan dalam penderitaan seperti anakmu yang Engkau kasihi itu.
agar namamu dimuliakan, dan juga anakmu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Amin. Kawati, Iya Kak Evo. kakak kan Senin sampai Jumat itu kerja ya? Iya. Capek nggak kak? Capek Kak. Terus hari Minggu pagi kakak harus melayani sekolah Minggu. Emang gak capek kak badannya? Kalau urusan pelayanan kita tuh harus semangat Kak Evo. Apalagi untuk adik-adik semua. Seperti lagu kita dong kak, kerja buat Tuhan selalu manis. Bener banget Kak Evo. Tapi sebelum itu kita mau ajak adik-adik kita untuk menyanyikan lagu pujian Yesus itulah satu-satunya. Mari kita nyanyikan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kak Evo, karena Yesus is number one, maka kita harus semangat untuk kerja di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Lihat pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Baiklah adik-adik, tibalah waktunya kita untuk membacakan hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang keberapa? Ke-10. Dan maksudnya, adik-adik ikutin ya, hukum Tuhan yang ke-10. Jangan kau mengingini rumah sesama temanmu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya.
Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan ke-10. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iya Kak, tadi kan kita sudah mengucapkan hukum Tuhan yang ke-10 ya. Iya. Dan sekarang kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelumnya Kak, kita mau bernyanyi dulu. Oh, kita bernyanyi dulu ya? Iya dong. Apa sih lagu kita Kak Kiki? Aku mau ikut Tuhan. Yuk kita bernyanyi ya adik-adik. Ayo adik-adik. Kita bagi berdiri ya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik, ini kita saatnya mau mengikrarkan pengakuan iman. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kiki dengan tema hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi sebelumnya kita bernyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita nyanyi bersama-sama ya. Mengasihi Engkau Yesus.
siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Tapi sebelum Kak Kiki bercerita, kakak mau kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Di pagi yang indah ini, kami telah bernyanyi memuji Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu tidak tema kita pada saat ini? Tema kita adalah hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ayat yang berhubungan dengan firman kita pada saat ini diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 8. Tetapi Kak Kiki mau membaca dari ayat 7. Nah, kita dengarkan ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adik-adik, Kak Kiki mau bertanya, kalau adik-adik sedang punya masalah, siapakah yang akan adik-adik cari dan adik-adik andalkan? Pastinya kalian akan mencari mama, papa, atau bahkan teman untuk menyelesaikan masalah kalian, bukan? Ya, itu betul sekali. Mama, papa, atau teman terkadang bisa diandalkan. Tetapi selain itu ada lagi yang bisa kita andalkan selain mama, papa, atau teman, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Karena tidak ada yang melebihi kekuatan Tuhan. Dia adalah sumber segala kekuatan dan kebaikan. Siapa yang mengandalkan Tuhan, dia akan memperoleh kemenangan dan hidup sejahtera. Tetapi kekuatan yang dimaksud bukan kekuatan adu fisik ya, tetapi sebuah ketetapan dan keteguhan untuk tetap berdiri berada di dalam jalan Tuhan, jalan yang benar. Sama seperti kisah Nabi Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang berusia masih sangat muda. Pada waktu itu ia dipilih Tuhan untuk memberitakan bangsa Israel. Dia tidak memiliki kemampuan dalam berbicara dan cara berpikir. Maka dari itu pemikirannya masih sangat terbatas. Tetapi Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai Yeremia dimanapun dia berada. Selain itu, Tuhan Yesus memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataan kepada Yeremia. Sehingga apa yang dikatakan Yeremia pasti akan berada dalam hal yang benar ya. Selain itu, ia juga diberi penglihatan dari Tuhan. Sehingga ia pun menjadi berani dan kuat untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Walaupun pada saat itu apa yang Yeremia ucapkan sering ditolak dan pemberitaannya tidak diterima sama sekali oleh bangsa Israel, tetapi akibat dari kekerasan hati umat Israel, maka mereka menerima hukuman dari Tuhan dan penderitaan karena penjajahan Babel yang dipimpin oleh Raja Nabukadnezar. Tidak ada yang tersisa dan yang tinggal hanya penyesalan. Layaknya berbicara dengan orang tuli
Demikianlah gambaran dari Nabi Yeremia. Dalam menyampaikan pesan yang diberikan Tuhan, walaupun dia tidak mendapat respon apapun, tetapi Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan dia. Karena Nabi Yeremia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, begitu juga dengan adik-adik semua. Walaupun terkadang adik-adik punya kelebihan ataupun kekurangan di dalam kehidupan adik-adik, jangan menjadikan itu suatu kesombongan atau menjadikan rasa tidak percaya diri dalam kehidupan adik-adik. Tetapi tetaplah selalu menjadi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Sama seperti ayat nas yang tadi kita baca, ada di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Itu bisa menjadi perenungan buat kita semua, bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu mendapat hal yang baik. Karena bila kita tidak di dalam Tuhan, kita bukanlah apa-apa dan siapa-siapa. Dan ketergantungan kita terhadap Tuhan membuktikan bahwa kita adalah anaknya dan Tuhan adalah Bapa kita. Maka dari itu, kalau orang tua kita saja mampu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di surga pasti bisa memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan dia tahu apa yang terbaik buat kita anak-anaknya. Maka dari itu, jangan pernah berhenti berharap dan mengandalkan Tuhan ya di kehidupan adik-adik, agar kita menjadi berkat untuk semua. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan tadi. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang indah. Biarlah firman-Mu itu dapat tertanam dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka dapat mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkati pertumbuhannya agar mereka tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktunya aktivitas. Halo adik-adik, hari ini aktivitas kita membuat lukisan pohon yang besar dan kokoh. Nah, cat yang akan kita gunakan berasal dari dedaunan hijau. Boleh daun apa saja ya adik-adik. Daunnya dicuci bersih, lalu diremas sampai mengeluarkan air hijau. Buat batang pohon dari kertas origami ya. Sebagai kuas, kita menggunakan kertas yang dilipat dan digulung. Sekarang kita siap melukis pohonnya. Celupkan kuas kertas ke dalam cat daun, lalu aplikasikan ke seluruh bagian batang pohon sampai menyerupai pohon yang berdaun rimbun. Adik-adik kreasikan semenarik mungkin ya. Nah adik-adik, setelah gambar kalian selesai, tuliskan ayat Alkitab Yeremia 17 ayat 8. Orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon ditanam di tepi air. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Jangan lupa aktivitasnya kirim ke WA kakak-kakak sekolah minggu ya. Terima kasih. Nah adik-adik, tiba saatnya kita melihat aktivitas yang kalian kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Check it out!
adik-adik, kalian memang anak yang taat. Selalu setia beribadah dan kirimkan aktivitas kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama mendengar yang dibawakan oleh Kak Kiki. Dan lagu pujian kita ada Satu Sobatku yang Setia. Kita nyanyi sama-sama yuk. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat persembahan yang menghantar kita untuk memberikan yang terbaik ditulis di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu,
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman. Halo adik-adik, kakak ada pengumuman nih. Minggu 6 Maret 2022, kita sudah bisa ibadah di gereja. Untuk grup pertama di minggu yang pertama adalah kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD dan harus sudah vaksin ya. Adik-adik yang hadir harus mengikuti protokol kesehatan dan juga harus pakai masker. Diingat ya, pakai masker. Untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6, kalian akan mengikuti ibadah onsite di gereja minggu kedua yaitu tanggal 13 Maret 2022. Dan untuk adik-adik yang belum sekolah dan belum vaksin, belum bisa mengikuti ibadah onsite ya. Demikianlah pengumuman untuk kita semua. Kakak-kakak sudah gak sabar nih bertemu dengan adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya.